Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menceritakan tentang kisah Ashabul Fil secara ringkas dan padat dan berisi. Sebelum peristiwa dikirimnya atau berangkatnya Abraha, itu kita sudah bahas di surat Al-Buruj, kisah yang disebut Ashabul Ukhdud. Siapa itu Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud adalah kaum Nasara yang ada di Yaman, ya, dan mereka masih berada di atas ajaran yang lurus, ya. Nah, mereka dipaksa untuk memeluk agama Yahudi, tapi mereka menolak, nggak mau. Nah, yang memaksa mereka Dzun Nuwas atau Dzun Nawas. Akhirnya dia marah besar karena mereka menolak seruan agar masuk ke agama Yahudi. Dzun Nawas akhirnya menggali parit dan membunuh mereka yang jumlahnya sekitar 20.000 orang. 20.000 orang, itu Ashabul Ukhdud. Jadi Dzun Nuwas ini raja Himyar yang terakhir, dan dia orang musyrik, ya. Nah, jadi dia ini orang yang membunuh sekitar tadi 20.000 Ashabul Ukhdud yang beragama Nasrani, dan tidak ada yang lolos seorang pun selain satu orang yang namanya Daus Dzul Tha'laban. Cuma dia yang satu lolos. Akhirnya Daus minta bantuan ke raja, ke kaisar raja Syam yang beragama Nasrani. Akhirnya raja Syam menulis surat yang dia tujukan ke Najasyi. Kenapa? Karena Najasyi itu posisinya lebih dekat ke Yaman daripada kaisar yang ada di Syam. Ya, dikirimlah surat ke Raja Najasyi. Akhirnya Raja Najasyi menerima surat itu dan memenuhi permintaan untuk menolong Daus. Dikirimlah pasukan dengan 2 orang panglimanya. Yang pertama namanya Aryab, dan yang satu lagi namanya Abraha. Nah, itu ya. Nah, diutus 2 panglima ini dengan bala tentara yang jumlahnya sangat besar. Masuklah mereka, ya, ke Yaman dan berhasil menguasai seluruh wilayah Yaman. Mereka berhasil merampas kerajaan dari Himyar, ya, yang tadi rajanya adalah Dzun Nawas. Dia mati akhirnya. Dia mati, ada yang bilang tenggelam matinya di laut. Maka orang-orang Habasyah menguasai kerajaan Yaman seluruhnya di bawah 2 panglima tadi, yaitu Aryab dan Abraha. Ya, biasalah kalau sudah berkuasa, memimpin satu kekuasaan 2 orang, akhirnya 2 orang ini berselisih paham dalam pemerintahannya. Ya, Aryab dan Abraha berselisih paham, ya, bertikai, bertengkar, sampai akhirnya mereka siap-siap untuk saling berperang. Kemudian mereka tidak ingin mengorbankan pasukannya yang bertikai 2 orang, Aryab dan Abraha. Ngapain melibatkan pasukan yang besar? Akhirnya salah satu di antara mereka bilang, sudahlah, kita nggak perlu melibatkan 2 pasukan dalam peperangan kita. Cukup kita saja yang berdua. Kita saja berdua yang duel. Iya, secara jantan, 1 lawan 1. Siapa yang menang di antara kita, dialah yang akan memerintah kerajaan ini.
Itu usulannya. Akhirnya disetujui, ya. Kemudian keduanya berduel, si Aryad sama Abraha. Aryad menyerang Abraha. Asalnya Aryad tuh hampir menang. Dia menyerang Abraha, dia tebaskan pedangnya sampai memotong hidungnya Abraha. Iya. Wajahnya terkoyak. Cuma ada orang, dia pengawal setianya Abraha, namanya Ataudah. Ataudah ini pengawal setianya Abraha, ya, berlaku curang ketika melihat tuannya dalam kondisi hampir kalah. Dia bela, dia serang Aryad sampai akhirnya dibunuh. Iya, sampai akhirnya berhasil dibunuh. Akhirnya Abraha pun pulang dalam keadaan terluka seperti itu, diobati lukanya, sembuh, ya, sehingga akhirnya dialah satu-satunya yang memegang kekuasaan, ya, tentara Habasyah di Yaman. Hadza siratun mustaqim.